Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Rio TV ya. Kali ini kita akan bertukar pendapat ya mengenai tentang support sub, boleh nggak sih sebenarnya support sub itu ya. Ini pertanyaannya ini yang sangat-sangat banyak dicari oleh kalangan-kalangan YouTuber pemula dan kalangan-kalangan yang menengah, bahkan yang sudah eh, di atas 1.000 ya subscribernya ya, seperti itu ya. Sebenarnya support sub itu ya intinya kita bertukar, biasanya ya bertukar langganan kita dengan teman ya kan, teman berlangganan kepada kita ya. Dan memang ada pro dan kontra mengenai support sub ini. Menurut pengalaman saya ya, sebenarnya apakah memang boleh ya support sub ini ya, apakah akan di-banned oleh YouTube ya, apakah merugikan kita ya. Ini pertanyaan yang memang sedikit apa ya, kalau misalnya kita jelaskan kadang-kadang ada pro kontra juga. Oh bang, sok tahu lah gitu kan, bang sebenarnya kayak gini loh bang, tapi gini loh, tapi bener loh ya gini-gini. Jadi biasanya seperti itu kalau yang terjadi di kalangan YouTuber pemula. Begini ya guys, untuk YouTuber pemula sama kita ya, saya juga pemula itu, pemula juga ya. Tapi begini bro, menurut pengalaman saya kan saya ada cerita ya sebelum video ini ya. Saya kan punya dua channel ya kan. Satunya channel Riopreneur Official, yang satunya channel Rio TV. Rio TV nanti ini akan berbagi pengalaman saya mengenai YouTube ya. Walaupun ya saya secara jujur mengatakan bahwa channel saya belum ada yang dimonetize, tapi yang mendekati berhasil ini channel ini. Ya saya jujur aja. Tetapi channel ini Rio TV ini ya sudah diajukan monetize ke pihak YouTube. Mudah-mudahan berhasil ya. Intinya begini bro, support sub ya. Saya membuat dua, seperti yang saya bilang di video sebelum video ini ya. Seperti yang saya bilang, channel ini saya bikin dua, satunya Riopreneur Official, satunya Rio TV ya. Dan Riopreneur Official ini saya bikin ada support sub, bahkan saya pernah download aplikasi support sub ya, pernah saya download. Dan channel ini sama sekali nggak ada editing, nggak ada apa-apa ya. Ya saya bandingin ya. Tapi di channel ini saya bikin agak sedikit strategi yang 180 derajat ya, seperti itu. Pertama, kalian di bawah, apabila kalian scroll di bawah, kalian akan menemukan keanehan di channel ini. Itu strategi saya, kalau dipakai-pakai enggak mah enggak apa-apa gitu kan. Saya waktu channel Riopreneur Official, waktu 0 sampai ke 50 itu murni, tetangga rumah maksudnya. Ada teman datang dong, tolong dong pelangganan gitu kan. Terus siapa lagi yang datang ya, diam-diam subscribe gitu aja kan. Ya seperti itu saya. Mungkin kalian juga seperti itu sama kayak saya kan. Dan channel itu sudah berjalan 1 tahun lebih. Kalian bisa lihat upload di video itu saya sangat intens sekali di channel itu ya, sampai 100 lebih video saya ya, karya saya di channel itu, yang berbagai macam apapun yang saya bahas. Ada yang bisnis MLM, ada yang bisnis macam-macam lah, ada yang jual sepatu, jual sandal, dan ada yang channel tentang kejadian-kejadian, update berita, dan channel politik ya, channel-channel tentang dakwah. Banyak di situ ya, kalian akan temukan di situ saya itu orangnya seperti itu ya kan. Makanya di channel ini saya coba membuat sedikit penelitian lah kalau menurut saya ya. Di channel ini ya saya bikin, siapa tahu gitu kan meledak gitu kan. Ternyata memang iya, setelah saya upload beberapa bulan yang lalu, upload ya channel tentang Ultraman, tapi video itu saya ambil di video yang tanpa copyright ya. Kalau channel itu copyright, otomatis ini tidak bisa diajukan monetize, seperti itu ya. Saya coba upload video video Ultraman, ternyata memang meledaknya luar biasa, sampai ada yang
banyak ya, kalian bisa lihat di bawah. Jadi begitu ya, saya bandingin dua, mana subscriber yang cepat meledak, penontonnya, viewernya cepat meledak. Ternyata channel yang cepat meledak itu adalah channel yang tidak ada support sub. Itu saya pastikan, tidak ada channel yang support sub. Channel yang ada support sub dia akan lambat. Kenapa? Apa bedanya? Boleh nggak support sub? Support sub, mohon maaf, boleh juga iya, tidak juga iya sebenarnya. Ini yang bisa saya katakan. Yang bisa saya katakan seperti itu ya. Boleh juga iya, boleh juga tidak. Kalau iyanya kenapa? Dan kalau iyanya ya mungkin kalau mengambil jalan pintas, download aplikasi ya memang dalam satu hari bisa 100 subscriber naik, bisa dalam seminggu bisa 100 lebih subscriber, mungkin dalam satu hari itu 20 subscriber, dapat 30. Tetapi itu hanya subscriber. Buat apa kalau ada subscriber tapi nggak ada penonton? Itu kita main logika ya. Ini pengalaman saya itu ya. Yang kedua, support shop ini uh, dia akan memunculkan pelanggaran, kena spam nanti ya, kena spam kalau kita nontonnya tidak sampai dengan 1 menit, 2 menit, 3 menit. 3 menit lah yang amannya. Kalau 3 menit, kalau 1 menit dia ya hanya sekedar nambah menit aja. Kalau 2 sampai 3 menit dia akan memunculkan rekomendasi oleh pihak YouTube ya. Channel ini akan direkomendasikan lagi. Jadi seperti itu kalau kita nontonnya 3 menit. Makanya biasanya saya perhatikan di grup-grup support sub itu ya. Saya perhatikan mereka nonton 3 menit, nonton 3 menit. Kenapa harus 3 menit ya? Ya solusinya itu supaya channel YouTube-nya secara otomatis direkomendasikan oleh pihak YouTube ya kan? Tapi ya memang itu kita modal kuota, kadang-kadang yang kita support sama teman itu ya nggak amanah ya kan? Ya seperti itu, saya harus jujur ya, saya harus belak-belakan ngomong dan tidak ada yang saya tutup-tutupi. Terus ya kadang kalau kita bosan, jenuh, kadang ada titik jenuh di YouTube itu, eh, kalau kita nggak update dia tetap stagnan di tempat gitu ya, tidak ada penambahan jam tayang, jam menit ya, eh, apa tayangan ya, tidak bertambah tayangan itu ya kalau kita berhenti. Kalau justru kalau kita menambah jam tayang kita harus upload baru, itu dari konsekuensi dari support sub ya. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya menurut saya itu kalau bisa jangan dilakukan, bikin saja konten video yang kira-kira bermanfaat. Dan saran saya untuk teman-teman yang bukan siapa-siapa sama seperti saya ini ya, kita bikin channel yang unik ataupun channel yang sama tapi cara yang berbeda gitu, pikirkan sendiri ya. Terus channel-channel mancing yang memang agak aneh daripada yang lain ya, seperti membahas politik ya politik aja gitu. Saran saya kalau mau mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, fokuskanlah satu channel yang memang channel yang betul-betul apa ya, yang betul-betul fokus kepada satu titik gini tuh. Kalau bahasnya masak ya masak, kalau bahasnya ngopi ya ngopi gitu ya, kalau bahasnya mancing ya mancing, kalau bahasnya politik ya politik, agama ya agama, terus ceramah ya ceramah, jangan digabung-gabungkan ya. Tapi itulah kadang-kadang kita ini pengennya yang semuanya dibahas dan ramai penonton, benar nggak? Benar ya, maksudnya tuh semua hal kita bahas, mudah-mudahan dari semua hal yang kita bahas dan ramai penontonnya, itu harapan kita sebenarnya. Tapi lagi-lagi nanti ngaruh ke yang perlu kalian tahu tuh kotak-kotak dalam video ya. Misalnya video satu tentang mancing, yang satu tentang politik, yang satu tentang ini, nanti videonya itu tidak nyatu gitu ya kan. Tidak nyatu artinya maksudnya tuh nanti channel mancingnya di komunitas mancing, kalau kalian klik mancing ada video kalian tuh di situ. Kedua, kalau kalian tentang besok bangunan ya kan, nanti channel bangunan itu akan berada di taraf bangunan, memang gitu.
karena algoritma YouTube seperti itu pasti. Makanya kalau channel YouTube itu membahas kalau tentang pengalaman kita, ya pengalaman semua. Yang kedua tentang sepak bola semua seharusnya, ya kan. Saya baru-baru ini juga sudah mendalami channel YouTube ya, seperti apa algoritma YouTube itu penting. Yang saya bicarakan dari tadi ada algoritma YouTube ya. Kedua yang tentang channel ini yang tidak support sub ya, support sub, ya kan. Maka channel ini dengan sendirinya berjalan, penonton datang dengan sendirinya, subscriber datang dengan sendirinya, dan itu adalah penonton pasti. Dia suka sama kita dan kita akan membuat mereka puas dengan kualitas video yang kita tampilkan kepada mereka. Itu kuncinya, bro. Oke, segini dulu ya video yang dapat saya review. Nanti kurang lebihnya kalian bisa komentar di bawah. Kalian share jika ngoceh saya ini bermanfaat ya. Oke, saya Ria Ferdianto. Assalamualaikum.